Baru-baru ini terjadi peristiwa yang sempat mengguncangkan masyarakat Indonesia. Peristiwa yang seharusnya menjadi kabar gembira ternyata menjadi amarah murka bagi penikmat sosial media. Ya, kasus penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam pembunuhan Eki dan Vina Dewi Arsita. Oke, sebenarnya ada banyak artikel, bahkan puluhan berita dan video yang saya temukan untuk membahas dan menganalisa kasus pembunuhan tragis ini. Tapi sebelum itu, mari kita pelajari terlebih dahulu kronologi singkat dan beberapa catatan yang saya buat yang mungkin menarik untuk dipahami dan dikaji. 8 tahun silam, 27 Agustus 2016 pukul 22 waktu Indonesia Barat, menjadi saksi bisu atas terbunuhnya sepasang kekasih oleh 11 orang geng motor di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya polisi menyebut bahwa sepasang remaja itu, Eki dan Vina, mengalami kecelakaan lalu lintas akibat menabrak tiang listrik dan trotoar di jembatan layang. Namun, karena adanya luka lebam yang parah pada tubuh Eki dan Vina, serta kondisi sepeda motor yang masih baik-baik saja, polisi diminta untuk meninjau ulang dalam penyidikannya, yang pada akhirnya ditemukan fakta bahwa tewasnya Eki dan Vina disebabkan pembunuhan massal oleh 11 orang geng motor. 8 orang berhasil diringkus dan diadili, 3 sisanya masih dalam tahap pencarian hingga saat ini, yang salah satunya bernama Perong alias Peggy. Pada tanggal 21/2024, pria yang bernama lengkap Peggy Setiawan ini dikabarkan secara resmi telah ditangkap oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat, tepatnya di wilayah Kota Bandung. Tidak hanya itu, berdasarkan informasi yang disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Peggy ini diduga sebagai sosok yang menjadi otak atau dalang dari peristiwa tragis ini. Namun, publik tidak mempercayai penangkapan ini. Hal ini karena perbedaan postur wajah antara foto terdahulu dan foto terkini. Peggy sang pelaku menggunakan tindik yang lebar pada telinganya dan tersangka yang ditangkap sekarang ini tidak memiliki bekas tindik apapun pada telinganya. Apalagi terduga sampai mengucapkan berulang kali bahwa ia bukanlah pelakunya, saya bukan pelaku kata dia, dan rela mati atas sumpahnya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Alhasil, pada hari Senin 8 Juli 2024, usai ditahan kurang dari 2 bulan, ia dibebaskan setelah gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung dikabulkan oleh Hakim Eman Sulaiman. Hakim menyatakan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka tidak sah karena Peggy belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan, bahkan tak ditemukan bukti satupun bahwa Peggy Setiawan sebagai tersangka. Yang menarik dalam kasus ini, Sobat KIO, adalah sejak awal pihak penyidik sangat yakin dan pede untuk menangkap Peggy Setiawan. Pasalnya pihak kepolisian menangkap Peggy Setiawan ini hanya karena berdasarkan kesaksian 2 orang laki-laki, yaitu Aib dan Dede, yang katanya melihat kejadian pembunuhan Eki dan Vina dalam jarak radius sekitar 100 meter di malam itu. Aib menyebutkan bahwa Peggy Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan ini adalah orang yang menjadi otak atau dalang di malam naas itu. Namun setelah dibebaskannya Peggy, usut punya usut kawan, saudara Aib ini tidak ditemukan kabar keberadaannya. Ditambah lagi saksi kedua, yakni saudara Sudirman atau biasa dipanggil Dede, baru-baru ini memberanikan diri menghubungi mantan Bupati Purwakarta dan politisi Partai Gerindra, yakni Deddy Mulyadi, untuk memberikan sebuah keterangan. Isi keterangan itu, dia mengaku bahwa kesaksian yang ia ungkapkan untuk 7 orang tersangka yang pada saat ini masih mendekam di penjara adalah kesaksian palsu. Sejak 8 tahun silam dia merasa tertekan dan sangat berdosa kepada 7 orang tersebut. Cuman dia ini bingung akan mengungkapkan kepada siapa karena pendamping pun dia tidak punya. Lalu pertanyaannya, mengapa dia berani bersaksi di tahun 2016? Ternyata dia memberikan jawaban yang membuat netizen seperti saya ini bertanya-tanya. Yaitu dia berkata, saya disuruh Pak
disuruh dengan Aeb sama Pak Rudiana. Ya, Pak Rudiana atau Bapak itu Rudiana. Dia adalah seorang anggota Polri yang saat ini menjabat di Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Sebelumnya dia juga pernah menjabat Kapolsek Kesambi di Cirebon. Dan faktanya dia adalah ayah kandung dari almarhum Eki, yaitu pacar dari Vina yang juga sama-sama menjadi korban dari tragedi naas di malam itu. Lalu pertanyaannya, mungkinkah seorang ayah membiarkan lolos pembunuh asli anaknya? Mungkinkah seorang ayah tega membiarkan nyawa anaknya hilang begitu saja tanpa ditemukan tangan yang berdosa di baliknya? Ataukah ia adalah ayah yang tega menjual nyawa anaknya demi alasan patuh dan jabatan yang diberikan oleh pihak atasannya? Eits, tapi bukan itu yang akan saya bahas dalam video kali ini sobat. Yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah mengapa pihak penyidik dan Kapolda Jawa Barat sangat berani menangkap Peggy Setiawan ini. Padahal dua saksi yang dipercaya sebagai bukti kunci dari kasus pembunuhan Vina dan Eki masih penuh kejanggalan. Tidak hanya itu, menurut pengakuan Peggy, ia sempat mengalami kekerasan saat awal-awal ditangkap oleh pihak polisi. Dipukul di area wajah, diinjak kakinya, bahkan kepala dari pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan ini sempat dimasukkan ke dalam kresek di sesi akhir interogasi. Nah, yang menjadi pertanyaan, dikarenakan background video ini adalah gibah ilmiah dari sudut pandang fikih, maka pertanyaannya adalah, apakah tindakan polisi terhadap Peggy bisa dibenarkan secara syar'i? Tidakkah itu bagian dari irama fikih interogasi? Bukankah itu tujuan polisi adalah baik, yaitu mengungkap pelaku asli? Tidakkah Islam menyeru pemeluknya untuk selalu mengutamakan hifdzun nafsi? Ataukah hal ini malah justru termasuk salah satu perbuatan yang sangat dikecam oleh Nabi dan wahyu ilahi? Pertama, dalam fikih, kasus salah tangkap Peggy Setiawan oleh pihak polisi termasuk dari bagian babul jinayah. Satu bab fikih yang mengatur sistem dan mekanisme peradilan atas perilaku tindak pidana. Orang yang mencuri dihukum potong tangan dengan syarat-syarat tertentu, pembegal dijatuhi hukuman mati serta disalib dengan beberapa syarat khusus, dan pembunuhan yang sengaja dikenakan hukuman kisos, yakni hukuman yang setimpal atau sama persis dengan apa yang ia perbuat pada korbannya. Menurut Al-Imam At-Thahir Ibnu Asyur dalam kitabnya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah, seluruh hukuman yang diatur dalam perundang-undangan Islam semuanya bertujuan pada 3 hal, yaitu yang pertama, mendidik orang yang terpidana, yang kedua, menegakkan keadilan untuk korban dan keluarganya, yang ketiga, memberikan efek jera khususnya kepada orang yang terpidana dan umumnya kepada seluruh manusia yang mungkin akan melakukan kejahatan tindak pidana. Nah, Sobat KIO, yang perlu digarisbawahi adalah sekalipun Islam sangat tegas dalam persoalan hukuman ini, akan tetapi Islam memberikan syarat-syarat yang sangat ketat dalam penerapan dan pembuktian tindak pidana. Orang yang berzina akan dicambuk 100 kali atau bahkan dirajam jika dapat dibuktikan dengan 4 orang saksi laki-laki yang adil yang sama-sama melihat masuknya zakar pezina ke farji seorang wanita. Pembunuh akan dikisos jika dapat dibuktikan dengan ikrar, yakni pengakuan dari pembunuh itu sendiri, atau ada bukti 2 orang saksi laki-laki yang adil. Adil yang dimaksud di sini adalah seseorang yang tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, sehingga dalam perkataannya dia bisa dinilai sebagai orang yang jujur, orang yang tidak mungkin mengurang-urangi, orang yang tidak mungkin melebih-lebihkan, orang yang bahkan tidak mungkin dusta akan kesaksiannya. Nah, pada saat ini sobat, jangankan mencari 2 orang yang adil semacam ini, mencari satu saja tentunya sangat sulit, khususnya di masa modern saat ini. Oleh karena itu, banyak pakar fikih yang menyebutkan bahwa hukuman-hukuman dalam Islam lebih bersifat teoritis daripada praktis, atau yang akrab dikenal di kalangan santri dengan istilah hukuman-hukuman Tuhan lebih fokus dalam persoalan takhrij dan tangkihul manat daripada tahqiqul manat. Hanya sebagai kajian ide dari fuqaha pendahulunya dan sangat sulit dipraktikkan dalam tatanan dunia nyata. Dalam kasus penangkapan Peggy,
Jangankan mempersoalkan status adil dari dua saksi tersebut. Memberi label saksi kepada Aib dan Dede itu sudah menjadi sebuah masalah. Karena bagaimana mereka bisa disebut saksi sementara dia melihat kejadian itu hanya dari jarak 100 meter dan itu pun di malam hari. Terlebih Aib dan Dede tidak mengenal nama, bahkan tidak terbukti tahu kepada wajah dari masing-masing 11 orang itu. Oleh karena itu dalam kaidah fikih disebutkan al-aslu bara'atud dhimmah, bahwa hukum asal dalam memutuskan sebuah perkara adalah mendahulukan asas bebas daripada menjustis orang itu bersalah. Maka dari itu penangkapan Peggy jelas salah secara hukum fikih. Karena pihak kepolisian malah berpegang asas sebaliknya, yakni bernafsu dan mengedepankan dugaan salah kepada Peggy daripada memberikan kesempatan bebas tidak bersalah. Kedua, soal kekerasan yang dilakukan polisi pada saat awal interogasi kepada Peggy agar ia mengaku bahwa dialah pelakunya, jelas itu menyalahi prinsip ikrar dalam fikih. Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in menyebutkan secara tegas bahwa orang yang dipaksa untuk mengaku sebuah persoalan, seperti misalnya ia dipukul untuk mengaku bahwa dialah pembunuhnya, maka ikrarnya tidak sah, maka pengakuannya tidak sah. Terlebih lagi kalau misalnya dia akan terus dipukul kecuali sampai dia mengungkapkan bahwa saya adalah pembunuhnya, maka jelas ini bukan soal pengungkapan atas pembunuhan, melainkan ini adalah pembunuhan itu sendiri. Hebatnya lagi, saudara Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, saat diinterogasi walaupun dengan cara yang sangat keras, sama sekali ia tidak mau mengungkapkan bahwa dia adalah pembunuhnya. Bahkan dia bersumpah untuk rela mati dan tetap kekeh walaupun tangan berdosa menghantam wajahnya. Lantas pertanyaan selanjutnya, berarti polisi tidak boleh investigasi, tidak boleh interogasi, atau tidak perlu mencari pembunuh aslinya dong? Bukankah itu sudah menjadi tugas polisi? Berarti kasus Vina Cirebon ditutup saja karena kan tidak perlu menangkap orang lagi dikarenakan dalam Islam ada prinsip husnudon. Oh ya, tentunya maksud saya tidak begitu Pak. Maksud saya adalah polisi bisa bahkan wajib melakukan investigasi dan menangkap seseorang atas tuduhan kasus pembunuhan Eki dan Vina ketika memang ada indikasi atau bukti yang kuat atas pelakunya. Justru dalam kaidah fikih disebutkan dalilus syai'i fil umuril batinati yakumu maqamahu, bahwa ketika ditemukan sebuah petunjuk dari kasus yang statusnya masih menjadi teka-teki, yang statusnya masih menjadi misteri, maka petunjuk itu bisa digunakan sebagai dasar atau alasan untuk menghukumi seseorang sebagai tersangka dan bersalah. Tentunya petunjuk ini harus dikaji oleh para ahli terlebih dahulu. Tidak semata-mata seluruh petunjuk bisa dijadikan acuan. Bukankah polisi punya prosedurnya? Tidakkah polisi punya segudang alatnya? Bukankah polisi punya banyak sekali SDM-nya? Namun kok bisa dalam kasus penangkapan Peggy ini pihak kepolisian berani sekali menangkap Peggy padahal nyata tidak ada petunjuk dan bukti satupun. Bahkan dalam catatan putusan peradilan, Peggy sama sekali belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan. Calon saja belum, kok mau segera diringkus sebagai tersangka. Ketiga, bagaimana dengan CCTV yang berada di tempat kejadian? Bukankah banyak media yang memberitakan bahwa banyak sekali CCTV yang bisa dijadikan acuan untuk polisi dalam menuntaskan persoalan ini? Belum lagi HP dari korban yang sampai saat ini masih berada di pihak kepolisian. Tidakkah dari itu semua polisi bisa cek and recheck untuk mengungkapkan siapa pelaku aslinya? Ya walaupun dalam fikih semacam alat CCTV, HP tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Akan tetapi perlu diingat kawan, masih bisa dijadikan indikator kuat untuk menemukan sebuah bukti yang dalam istilah fikih disebut sebagai al-qarinah al-qati'ah. Dan juga anehnya mengapa alat ini semua tidak dijadikan alasan untuk menangkap Peggy? Kok malah lebih percaya kepada dua saksi yang kabarnya sekarang Dede, salah satu seorang saksi kunci, menarik persaksiannya alias mengaku bahwa itu semua kesaksian palsu. Maka dari itu saya katakan sekali lagi,
saudara Peggy Setiawan jelas-jelas tidak bersalah. Dan sebaliknya, pihak polisi yang menangkapnya jelas-jelas bersalah atas tuduhan dan penangkapan yang tidak sesuai prosedural dan sama sekali tidak profesional. Sebagai penutup dari video kali ini, ada satu pesan Nabi yang ingin saya sampaikan khususnya kepada mereka yang mempunyai wewenang dalam memutuskan sebuah perkara. Dalam hal ini seperti hakim, pengacara, atau polisi dan semacamnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idra'ul hududa anil muslimina mastata'tum." Tinggalkanlah segala hukuman untuk orang muslim semampumu. Fa in wajadtum lil muslimi makhrajan fakhallu sabilahu. Dan jika kamu menemukan bahwa muslim itu masih mempunyai celah untuk tidak bersalah, maka bebaskanlah jalannya. Karena mengapa? Fa innal imama la ayyukhti'a fil afwi khairun min ayyukhti'a fil ukubati. Karena lebih baik bagi seorang pemimpin salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum. Oleh karena itu, seharusnya pihak polisi tetap mengusut tuntas kasus Vina dan Eki. Karena memang ada korban. Namun tetap berpegang teguh pada prinsip asas tidak bersalah ketika tidak ada bukti atau indikasi. Dan boleh menuduh dan menyangka ketika ada bukti atau indikator yang sudah terverifikasi. Jika tidak, maka bisa jadi benar apa yang dinarasikan oleh media saat ini. Yakni penangkapan Peggy hanya untuk menenangkan masyarakat. Dan bisa jadi penangkapan lainnya hanya karena untuk menutupi sebuah martabat. Serta di belakang Bapak Ibtu Rudiana bisa jadi terdapat kekuatan besar atau campur tangan supaya tutup mulut dengan hikmat. Oke, selamat untuk Mas Peggy. Sekian dari saya dan terima kasih.